Pemirsa, kebocoran data akibat ransomware ke Pusat Data Nasional menjadi bencana nasional siber. Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi, dan Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekarayu. Selamat pagi, Pak Bobi. Selamat pagi, Mbak Nenden. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Jason, Mbak Nenden. Baik. Pak Bobi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pertama saya mau ke Pak Bobi dulu. Pak, kita melihat ini kasus peretasan ini menyebabkan hanya 2% data yang terbackup. Kemudian kalau dari BSSN kemarin menyatakan bahwa ini permasalahannya ada di tata kelola dan tidak adanya backup. Sementara Ketua Komisi 1 Mutia Hafid mengatakan ini adalah kebodohan nasional. Artinya apakah Komisi 1 ini sudah menilai pemerintah gagal total menjaga data masyarakat? Ya kalau seperti yang statement pada waktu rapat tersebut ya, kalau memang benar-benar tidak ada backup plan itu saya rasa sangat fatal. Tetapi utamanya adalah ini kan tanggung jawab pemerintah ya. Apakah itu di Kominfo, apakah itu di BSSN, ataukah di instansi-instansi lainnya. Tetapi paling atau instansi asalnya. Tapi paling utama adalah sebenarnya dari payung hukum itu semuanya sudah ada. Perpres mengenai SPBE tahun 2018, Perpres mengenai arsitektur SPBE berbasis elektronik itu di tahun 2022 juga ada. Lantas juga ada Perpres 2017 tentang instruksi untuk BSSN menjadi lembaga koordinasi untuk keamanan cyber. Jadi utamanya adalah tidak dijalankannya Perpres-Perpres ini oleh lembaga negara. Jadi kan kalau pendekatan keamanan cyber itu adalah by design. Jadi sewaktu membangun pusat data ya harusnya melibatkan arsitekturnya dari awal itu ada BSSN. Tetapi kalau seperti sekarang kan BSSN adalah kayak lembaga pemadam kebakarannya. Lantas juga turunan dari Undang-Undang PDP, di mana di situ kan harus ada Badan Pengawas Pengelolaan Data Pribadi. Itu adalah lembaga yang mengawasi standar-standar pengelolaan data. Itu sampai sekarang juga alhamdulillah juga belum ada. Lantas BSSN di dalam Undang-Undang RPJMN 2020-2024 BSSN itu ada pembangunan 121 CSIRT. CSIRT ini adalah infrastruktur hardware untuk menjaga keamanan cyber di kementerian dan lembaga. Ya alhamdulillah kalau nggak salah sekarang nggak sampai 5 biji itu dibikinnya baru CSIRT. Jadi ya kalau kita melihat ini semuanya ya komprehensif. Intinya Perpres tersebut dan amanat turunan undang-undang belum dilaksanakan oleh kementerian lembaga. Jadi presiden mau menyiapkan payung hukumnya. RPJMN-nya sudah ada. Major project di Kemenko Polhukam itu sebenarnya hanya satu. Cuman ini saja membangun CSIRT, BSSN menjaga cyber. Tapi karena ya tidak di well funded, akhirnya dari 30 terabyte data yang keluar masuk di dalam server kementerian lembaga, hardware terpasang itu betul hanya 1,5% dari BSSN untuk memberikan notifikasi kira-kira ada anomali atau tidak. Nah, kalau kita melihat ini adalah musibah ya, namanya hacking itu adalah kriminal. Kriminal itu bisa terjadi kapan saja pada siapa saja dan apalagi ini termasuk canggih dan bukan hanya terjadi di Indonesia, di Amerika juga ada. Nah, kita dari transisi dari PDNS ke PDN, ya ini lagi apesnya aja ini kena dan ternyata kalau benar seperti yang disampaikan itu artinya di antara lembaga negara sendiri yang tidak ada koordinasi. Ini yang paling perlu segera diselesaikan, dimitigasi resikonya agar tidak terjadi lagi. Nah sekarang bagaimana kita sama-sama fokus tentang pemulihan datanya. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Nenden. Mbak Nenden, kalau gitu siapa pihak yang paling harus bertanggung jawab atas kesalahan ini? Karena kalau kita melihat rapat dengan Komisi 1 DPR kemarin, itu BSSN kan bilang bahwa ini adalah ranahnya Kominfo untuk backup. Sementara Kominfo ini bilangnya adalah ini adalah kewajiban dari masing-masing kementerian lembaga untuk membackup. Artinya kita masyarakat melihatnya kok ada saling kayak lempar tanggung jawab. Kalau gitu siapa dong yang harus benar-benar bertanggung jawab atas keamanan siber saat ini? Oke, tadi sebetulnya sudah didengar ya dari Pak Bobi bagaimana nggak ada koordinasi yang baik antar lembaga. Padahal kita tahu masing-masing lembaga punya tanggung jawab yang berbeda gitu ya. Sedangkan dalam konteks PDN ini kan sebetulnya ini di bawah Kominfo ya untuk pelaksanaan dan pemastian operasionalnya ya. Jadi
mau gak mau kalau dalam konteks PDN ini memang Kominfo yang bertanggung jawab paling besar gitu ya. Nah sedangkan dalam konteks keamanan siber lebih luas tentu saja ini banyak pihak yang terlibat untuk bisa bertanggung jawab untuk memastikan proses keamanan siber yang baik ya di Indonesia. Dan kita tahu misalnya BSSN adalah salah satu lembaga yang juga memang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan ya bahwa keamanan sibernya juga baik gitu. Jadi itu sebetulnya beberapa tanggung jawab itu memang akhirnya ada di banyak institusi gitu ya. Dan memang betul tadi kata Pak Bobi, koordinasinya yang seharusnya lebih baik gitu karena masing-masing memang memiliki tanggung jawab tersebut gitu. Saya mau balik lagi ke Pak Bobi. Pak Bobi, ini kan nasi udah jadi bubur. Data sudah terlanjur tidak bisa dipulihkan lagi. Karena saat ini bahasa kasarnya sederhananya adalah datanya sudah terkunci oleh hackernya. Dan kuncinya dalam tanda kutip hanya hackernya yang punya begitu. Nah, tapi kan kemudian Menkominfo bilang datanya digaranti ini tidak bocor sampai dengan saat ini. Bagaimana kemudian Komisi 1 memastikan bahwa memang data tersebut tidak bocor begitu, tidak sampai ke tahap kebocoran data? Ya, utamanya yang harus dilakukan sekarang adalah forensik auditnya sebelum ada tim lain yang melakukan cara penanggulangannya. Karena begini, PDN itu dibuat karena ada Perpres Single Data tahun 2019. Nah, artinya Perpres Single Data itu adalah mengkonsolidasikan data-data dari kementerian dan lembaga. Ya seharusnya kalau di PDN-nya itu tidak ada backupnya, ya harusnya di tempat aslinya pasti ada dong. Nah, sekarang kita dengan auditnya forensik untuk memastikan identifikasi masalah ini di siapa yang tidak melakukan keamanan sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Apakah di kementerian lembaga terkait? Karena kan ini ujung-ujungnya kan harus ada pembiayaan yang baik ya dalam suatu sistem, dalam suatu arsitektur SPBE itu recovery plan itu kan ada recovery 1, recovery 2, recovery 3. Kalau misalkan di bank swasta itu malah sampai 3 lapis itu namanya backup BCR itu, business continuity recovery plan itu. Nah ini yang perlu diidentifikasi sehingga kita jangan langsung tunjuk hidung ya. Kalau di PDN-nya saya sangat setuju. PDN itu adalah tanggung jawabnya Kominfo. Tetapi kalau tidak ada backup di situ, nah bagaimana di tempat aslinya datanya? Jangan-jangan waktu dikasihkan di dalam istilahnya itu ditransmisikan atau dimigrasikan datanya dari tempat awalnya pun memang tidak ada backupnya. Nah ini yang maksudnya sama-sama lah kita sebagai lembaga negara itu berkoordinasi lah. Dari asalnya itu diperiksa juga, di PDN-nya juga diperiksa, lantas dari dari tupoksi antar lembaganya diperiksa juga. Sebenarnya saya juga bingung kenapa tahu-tahu BPKP masuk juga di sini. BPKP itu kan pengurusin urusan keuangannya. Nah kalau misalkan dimasukkan di dalam nanti pemeriksaan misalkan procurement-nya itu mungkin sesuatu yang relevan ya. Tapi paling utama adalah bagaimana sebuah tupoksi keamanan cyber dijabat oleh lembaga yang pembentukan lembaganya itu bentuknya ada perpres. Bagaimana dia mau mengkoordinasikan keamanan cyber di lembaga-lembaga yang dibentuk oleh undang-undang. Nah yang paling utama yaitu dari tingkat legislasinya pun harus diperbaiki ya. Di tingkat harus ada undang-undang keamanan cyber. Itu Mbak Denden juga tadi udah bisik-bisik itu di undang-undang PDP kok tidak ada sanksi untuk pengelola data publik yang ada di lembaga negara. Nah ini hal-hal ini kan harusnya bisa diselesaikan kalau amanat undang-undang PDP dibentuknya Badan Pengawas Data Pribadi itu sudah ada. Nah sekarang udah berapa tahun undang-undang ini ada, kita dengar-dengar tentang pembentukan lembaganya aja juga belum ada. Nah inilah jadi dari tataran presiden sebenarnya pengelolaannya ini sudah ada payung hukumnya semua, tapi tidak dijalankan oleh kementerian dan lembaganya. Baik, nanti saya juga akan tanya ke Mbak Nenden. Mbak Nenden, artinya di sini kita melihat sudah ada tadi menyenggol bahwa sejumlah kementerian lembaga atau instansi ini tidak melakukan koordinasi. Tapi kalau kita levelkan akar permasalahannya, apakah itu menjadi kontribusi terbesar sehingga kemudian hacker ini gampang sekali punya celah untuk bisa masuk ke kita? Dan saya nanti juga akan tanya terkait dengan SafeNet yang kemudian juga membuat petisi. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Kembali kami lanjutkan perbincangan, saya mau ke Mbak Nenden langsung. Tadi kita sudah membahas, menyinggung ini tidak ada sinkronan atau sinergi antar kementerian lembaga. Tapi kan kejadian bocor data atau data diretas itu kan bukan sekali ini terjadi, sebelum-sebelumnya juga ada. Berarti kalau kita levelkan akar permasalahan Mbak Nenden, ini terletak di mana? Apakah infrastruktur siber kita yang lemah? Atau memang tadi terkait dengan kementerian lembaga yang tidak sinkron sinerginya, atau yang lebih tinggi lagi adalah soal memang SDM-nya saja yang tidak kompeten untuk menangani masalah siber? Yang pasti kalau yang saya lihat adalah dari komitmen sebetulnya yang sangat rendah gitu ya. Komitmen untuk memastikan keamanan data negara atau keamanan data warga ini menjadi hal yang tidak menjadi prioritas gitu ya. Ketika ini tidak menjadi prioritas, tentu saja dalam konteks perencanaan, dalam konteks implementasi, hal ini tidak diupayakan untuk seoptimal mungkin gitu ya. Dan ketika hal ini terjadi, akhirnya apa yang terjadi saat ini kita bisa lihat gitu ya. Apa yang dilakukan dalam konteks implementasi operasional PDN-nya gitu atau keamanan sibernya, jadi seolah-olah seadanya aja, yang penting ada gitu, yang penting ikut mandat gitu ya, tanpa memastikan kualitasnya yang baik, tanpa memastikan tingkat keamanan yang paling tinggi, dan semuanya hanya sekadar ada aja gitu ya. Padahal kalau komitmennya sudah baik dari awal gitu ya, kemudian semua pihak juga berkomitmen dengan baik, tentu saja proses koordinasi, proses implementasi proyeknya gitu ya, semuanya akan sangat baik dan akan sangat optimal. Dan tentu saja SDM juga sebetulnya tetap berpengaruh juga ya. Walaupun itu seharusnya tetap masuk ketika komitmennya baik, maka pemilihan SDM, pemilihan perangkat teknis operasionalnya juga harusnya menjadi prioritas untuk diberikan yang terbaik gitu ya, untuk memastikan keamanan data warga dan data negara. Baik, artinya tapi poin kunci utamanya adalah lack of commitment begitu ya, komitmennya yang tidak maksimal. Tapi yang menarik juga, saya melihat SafeNet ini kan mengunggah petisi di change.org untuk kemudian mendesak agar Menkominfo yang saat ini menjabat Budi Aris Setiadi itu mundur. Apakah ini juga menjadi sebuah langkah yang bisa dianggap sebagai pertanggungjawaban atas kasus diretasnya PDN kita? Ya, petisi tersebut kan sebetulnya hanya simbolis ya, simbolis penuntutan tanggung jawab dari negara. Karena kita tahu gitu ya, dari awal sampai sekarang kita nggak dengar gitu, setidaknya ucapan permintaan maaf gitu ya, permohonan maaf ataupun pernyataan bahwa mengakui ini kesalahan dan kelalaian kepada publik gitu ya. Padahal ini sudah berulang berkali-kali tadi ya, kita tahu ada banyak sekali kasus kebocoran data negara, kemudian peretasan terhadap website-website negara gitu. Tapi kita publik tidak pernah mendengar satu patah pun permintaan maaf dari pemerintah. Dan ketika kita bikin petisi ini adalah salah satu upaya sebetulnya untuk membuat masyarakat juga tahu bahwa kita perlu menuntut tanggung jawab kepada negara setelah merugikan banyak warga gitu ya. Jangan mereka cuma diam-diam aja, konvers yang tidak solutif juga gitu ya, konvers yang tidak transparan juga, yang sampai sekarang juga kita nggak pernah tahu 280-an layanan publik itu apa aja gitu ya. Nah, hal yang kayak gitu kan akhirnya tidak bermanfaat sebetulnya buat warga gitu, karena layanan publik juga tidak selesai gitu, tetap tidak bisa beroperasi gitu ya, tapi tidak ada satupun yang mau bertanggung jawab. Dan bahkan kita lihat juga saling salah menyalahkan gitu, BSN nyalahin Kominfo bilang BSSN, kemudian vendor-vendor yang lain gitu ya. Terus siapa yang kemudian mau taking responsibility for this case gitu ya. Dan ya kita lihat setidaknya ini PDN ya, untuk kasus PDN ya ini di bawah Kominfo ya, kita harus desak setidaknya ada orang yang bertanggung jawab di level Kominfo tersebut gitu. Jadi ini memang simbolis ya sebetulnya, walaupun kita tahu Budi Ari mundur misalnya itu tidak akan menyelesaikan solusi. Tapi setidaknya itu adalah simbol begitu ya, simbol pertanggungjawaban begitu Mbak Nenden, yang ingin semangatnya yang juga disampaikan, dan jangan sampai terkesan seperti hanya giveaway jabatan seperti yang Anda sampaikan juga di banyak kesempatan begitu ya. Saya sekarang mau ke Pak Bobi lagi. Pak Bobi, kita tahu ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bilang itu kan anggaran untuk Kominfo sendiri ada sampai dengan 5 triliun dan khusus untuk pusat data nasional ini bahkan sampai dengan 700 miliar. Nah, sebenarnya 700 miliar ini mungkin masyarakat kita juga pengen tahu ini tuh kenapa bisa bobol begitu? Apakah memang kita tidak punya infrastruktur yang canggih, yang advance? Tidak adakah alokasi dari 700 miliar tersebut yang bisa membuat proteksi data-data kita, atau seperti apa sebenarnya, Pak Bobi? Jadi begini, kalau kita melihatnya, Mas Jason ya, namanya hacking itu seperti saya sampaikan di depan tadi, ini adalah kriminal kan. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, di luar negeri pun juga negara sebesar Amerika Serikat pun diserang oleh hacking. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Nenden,
utamanya ini kita harus pasti dulu mitigasi resikonya dan lembaga-lembaganya ini terkaitnya bagaimana, siapa yang tanggung jawab. Kenapa? Ya namanya kecanggihan teknologi. Kalau kita sudah memiliki tupoksinya masing-masing dan melaksanakan tupoksinya masing-masing, masih juga kena hacking, yaitu artinya kan memang tingkat kecanggihan atau SDM-nya yang perlu dibenahi atau hardware-nya. Tapi paling tidak di antara lembaga negara ini jelas siapa yang melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, kalau seperti yang terjadi hari ini kan, betul kata tadi disampaikan Mbak Nenden, yang mau tanggung jawab aja nggak ada yang ngacung gitu loh. Walaupun secara masing-masing harusnya ini PDN di Kominfo, keamanan cyber harusnya BSSN. Oh, BSSN juga malah saling menyalahkan dan ini semua yang akhirnya membuat pelayanan publik terganggu. Dan betul harusnya ada pelayanan publik yang terganggu itu ada permintaan maaf lah oleh siapapun lah. Apakah dari instansinya yang melaksanakan pelayanan publik tersebut atau siapa yang bertanggung jawab terhadap PDN-nya atau siapa yang melaksanakan di keamanan cybernya. Jadi yang paling utama memang ke depan kita ini utamanya adalah melaksanakan semua payung-payung hukum yang sudah dibuat dengan baik menurut saya. Jadi sudah jelas kalau namanya hacking itu bisa jebol, itu ya negara seperti Amerika aja masih bisa kena. Namanya Lockbit ini kalau tidak salah dirilis oleh Palo Alto Network di Amerika, itu tingkat keberhasilan mereka itu 23% lah. Walaupun tidak ada satupun yang membayar uang tebusan. Tidak ada negara yang mau melakukan tebusan. Dan ini akan bisa ditanggulangi, saya yakin. Karena ini kan adalah algoritma, jadi semakin tinggal berapa cepat bisa dilaksanakan algoritma ini. Ini kan istilahnya kalau yang dari statement media ya, kami kan belum mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai hasil auditnya. Hanya denial of service, DOS, ataukah ini memang sudah ada data yang di-encrypt untuk diambil. Kalau sudah sampai yang diambil, ini sangat berbahaya sekali. Seperti yang ada di data Inavis Polri itu. Jadi paling utama adalah bagaimana kita mitigasi ke depan dan segera laksanakan audit dan paling utama tetapkan pusat data nasional itu baik yang sementara atau yang permanen sebagai objek vital sehingga keamanannya itu jelas dan ada payung hukumnya. Karena kan untuk melaksanakan recovery plan, keamanan cyber itu kan semuanya ujung-ujungnya kan perlu anggaran dan apakah anggarannya itu cukup atau itu tadi minimal saja tidak ada komitmen karena tidak ada istilahnya kalau tidak dilaksanakan ya tidak ada apa-apa gitu. Baik. Tidak ada sanksinya. Nah, ini yang perlu dilaksanakan segera. Artinya memang di sini kuncinya adalah komitmen begitu dan kemudian banyak PR yang harus diselesaikan mulai dari SDM, anggaran dan sebagainya, alokasi anggaran karena memang sudah ada payung hukumnya. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan nantinya upaya-upaya yang dilakukan baik itu ada Satgas, ada juga Crisis Center ini benar-benar bisa sedikit memulihkan begitu ya dari PDN yang saat ini berpolemik di Indonesia. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi dan juga Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekarayu telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.